in your target university or not, ya kan? So this is a high stake test. So you have a target and you ask, you really you force yourself to succeed in this test. Therefore, there are a lot of pressure from within, dari diri Anda sendiri ya. Therefore, during the test, it's kind of like it's very terrifying, not because of lack of competence. All of you are very competent, but because of other factors, factor X ya kan, the X factor. Nah, karena faktor X tadi, ya Bapak Ibu, jadi deg-degan gitu. Nah, karena itu, jangan lupa Bapak Ibu, yang paling penting adalah ini. Kalau pas tes itu yang penting, kalau nomor 1, malam sebelumnya harus tidur nyenyak ya. Nah, jangan pernah begadang. Ini kan mungkin sudah ada yang ingin daftar tes ya. Jangan pernah begadang. Sudah, kalau mau buka-buka lagi, cukup sampai pukul 8 malam, 9 malam itu udah maksimal. Sorry, setelah itu tidur. Karena Bapak Ibu sudah tidak bisa memaksa diri Bapak Ibu untuk lebih keras lagi di hari H-1 ya, malam sebelumnya itu udah nggak bisa. Pokoknya harus tenang. Pagi-pagi itu harus makan, ya, harus sarapan gitu, bener kan. Terus kalau pas tes speaking, udah ketika tes speaking yang dipikirkan hanya speaking saja, jangan memikirkan hari sebelumnya saya itu salah readingnya tuh, kayaknya saya harus begini, nggak usah, pokoknya sudah move on gitu. Nah, dengan cara itu Bapak Ibu akan lebih berkurang gitu ya, deg-degannya itu berkurang. Kemudian yakin bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu sudah yang terbaik gitu ya. Nah, itu biasanya ya yang bikin kita nggak bisa jawab kadang itu sebenarnya karena faktor psikologis sebenarnya Bapak Ibu ya. Biasanya sih kayak gitu. Kalau tadi kan Pak Syarif kan kenal ya sama saya Pak Syarif ya. Jadi, wah, coba sekarang tiba-tiba kita ada di suatu tempat yang kita nggak kenal gitu kan sama examinernya. Itu kan pasti udah, aduh gimana, udah gitu, ini high stake. Nah, kita harus menenangkan diri. Nah, semoga yang sudah hampir ikut tes ini betul-betul ini ya, persiapkan mentalnya yang utama Bapak Ibu. Kalau secara kompetensi, saya rasa selama 1,5 bulan ini Bapak Ibu sudah menyiapkan diri dengan baik. Ya, oke, thank you Pak Syarif. Now, ini bukan yang ini. Nah, this market leading news requires a dynamic. Nah, ini kan ada apa? Kind of advertisement, Wire International. This market leading news channel requires a dynamic and experienced journalist to join our team covering events in South America. Based in Buenos Aires, you will be fluent in Spanish and English, have a minimum of 3 years experience in business or marketing journalism, have a degree in business or marketing, and have the initiative required to work independently. Nah, please email your CV to dadadada. Nah, yang ingin saya tekankan ini bukan tentang isinya, tapi grammarnya dulu. Saya mau mencari ini grammar. Nah, Bapak Ibu melihat di sini ada this market leading news channel. Nah, itu asal usulnya dari this channel. This channel berarti kan kata benda, ya kan? Channel apa? This news channel. Ini menjadi ini benda dan benda, ya kan? Jadi menjadi compound noun, kata majemuk. Channel berita, ya, news channel. Kemudian kumpulan kata benda ini, kata benda itu hanya bisa diterangkan oleh apa? Oleh kata sifat. Kata sifatnya apa? Market leading, ya. Market leading, jadi yang terdepan gitu ya. Jadi asal usulnya dari this channel, kemudian menjadi this news channel. News channel yang bagaimana? This market leading news channel. Kalau this channel aja ada RCTI, SCTV, Indosiar, Metro TV, Kompas, dan sebagainya. Tapi ketika kita bilang this news channel, pikiran kita terbayang adalah Metro TV, Kompas, CNN, ya kan? Begitu ditambah this market leading news channel, mungkin yang ada di pikiran kita menjadi CNN. Ya. Jadi, perhatikan Bapak Ibu, adjektif itu menerangkan kata benda. Ya. Oke. And then next, this market leading news channel, all of this is the subject. Semua ini adalah subjeknya. Jadi ini, subjek ini
asal-usulnya kan dari this channel, ya kan? Menjadi this news channel, this market leading news channel. Kata kerjanya apa? Verbnya apa? Requires. Jadi, subject, verb. So, whenever you write an English sentence, don't forget that every sentence in English must be composed of subject and verb. Ya, at least subject and verb. Kemudian ini kenapa pakai S? Karena subjeknya adalah channel. Channel itu plural, singular. Ini kan nggak ada S-nya ya. Nah, ini tunggal. Kalau news, kenapa? Kan ini news ada S-nya. News itu walaupun ada S, itu dia dianggap sebagai kata benda tunggal. Ya, dia tidak dapat dihitung. News ya. News ini memang kata benda tunggal. Tapi di sini adalah subjeknya adalah channel. Jadi, bagaimana Bapak Ibu menentukan kalau ada, ini kan kumpulan kata yang panjang nih, menjadi subjek kan ini? Subjeknya kan sampai channel sini, dari this sampai channel sini, subjek. Penentu subjek utamanya itu mana? Penentunya adalah yang paling kanan, ya. Kata benda terkanan. Kata benda terkanan itu adalah subjeknya, ya. Ini. Kenapa? Supaya kita jangan sampai salah. Biasanya ketika kita menulis salah pada subject verb agreement. Verbnya itu kurang S, misalnya kayak gitu ya. Maka kita harus lihat kata benda terkanan mana. Nah, itulah subjek kita. Kecuali ada nanti kecualinya. Kecuali nanti kalau kita ada ini ya. Contohnya kalau misalnya one of the students, gitu kan? Satu dari. Nah, kalau seperti itu beda ya. Kalau ada one of itu udah lain lagi. Kalau ini aturannya yang seperti ini, yang bukan one of, ya. Ini. Misalnya one of the students requires. Loh, kenapa requires? Karena yang jadi subjeknya adalah one, bukan students-nya. Ya. Jadi kalau struktur yang one of itu kita harus perhatikan. Nah, ini kenapa sih saya sampaikan? Karena biasanya ada salahnya, terutama yang utama itu pada subject verb agreement. Jadi kalau ada yang seperti ini Bapak Ibu, ini one of, jadi ditambah dengan plural, tambah dengan verb singular. Contohnya apa? Nih, ya. Nah, biasanya ketika kita menulis, ini lupa requires-nya itu pakai nggak pakai S. Malah, jadi nulisnya gini, karena melihatnya di kata benda terakhir. Nah, kata benda terakhir. Tapi karena ini adalah ada konstruksi one of, maka yang menjadi subjeknya adalah one, ya. Tapi kalau yang ini kan bukan konstruksi one of, ya kan? This market leading news channel. Nah, ini yang menjadi kata benda terkanan itu adalah subjek utamanya. Ya, diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Ingat-ingat grammar ini. Kalau per kalimat biasanya sih nggak salah, tapi ketika sudah masuk menulis jadi essay, nah itu kontrol terhadap grammarnya jadi berkurang ya. Kita perhatikan lagi. Oke. Kemudian yang kedua yang ingin saya terangkan di sini adalah yang ini. Covering events in South America. Nah, kita masuk grammar sebentar ya Bapak Ibu, karena saya perhatikan, terutama ketika saya mengecek yang diagnostik test, yaitu di sini nih masalahnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, covering ini berasal dari apa sih? Covering ini berasal dari ini, Pak Bu. Our team kemudian which-nya hilang menjadi covering. Nah, ini. Nah, ini jadi seperti ini. Asal-usul covering itu dari which covers. Jadi, this market leading news channel requires a dynamic and experienced journalist to join our team
which covers events in South America. Nah, yang meliput gitu kan. Yang berarti kalimat aktif. Karena kalimat aktif, maka kalau kita menghilangkan which-nya, kata kerjanya harus berubah jadi ing. Which-nya hilang, kata kerjanya berubah jadi gerund. Covering events in South America. Oke? Ini yang pertama. Kemudian kedua, yang ini Bapak Ibu. Masih bentuk menghilangkan which. Required. Nah, di sini required. Nah, ini asal usulnya dari apa required itu? Have the initiative, which is required, yang diperlukan, yang berarti kalimat pasif, ya kan? Kalau pasif, apabila which-nya kita hilangkan, maka to be-nya harus hilang. To be, yaitu is-nya harus hilang. Tinggal required. Have the initiative, required to work independently. Ya. Nah, ini hanya bisa dilakukan untuk anak kalimat. Ini kalimat anak, si anak, ya, bukan induk. Tahu si anak dari mana? Ada kata which itu. Maka dia adalah anak, bukan induk. Ya, gampangnya seperti itu. Oke? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, seperti ini. And this kind of writing, this kind of way of omitting which and then replace the verb into gerund, or omitting which and to be while maintaining the past participle for passive sentence, this kind of pattern is commonly done by a native speaker. So native speakers tend to use this kind of pattern, omitting which, menghilangkan which. Nah, ini adalah grammar yang kompleks. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai yang baik ya apabila bisa menggunakan konstruksi seperti ini. However, if you want to use which, of course it is okay, as long as you also use this pattern, like covering, required, this kind of pattern. You may also use which, but you need to use like both. Not only which all the time, but you have to prove to the examiner that you know this kind of pattern. Okay, you need to use it in your writing because this is the way a native speaker writes. Cara seperti ini native speaker ya, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian jangan sampai juga salah subject verb agreement. Subjeknya mana sih? Kalau ada kata benda panjang, subjeknya adalah yang paling terkanan. Kecuali konstruksi one of. Ya. Ini grammar ya, grammar sedikit. Oke, any question, Bapak Ibu? Bu, Yes. Kalau untuk yang memperpendek kalimat ini boleh untuk who dan where enggak? Who dan apa, Bu? Who dan where. Dan where? Ya, Nah, bisa. oke, sebentar ya, saya tulis di ini ya. Oke, saya tulis di yang ada tempatnya. Oh, di sini. Nah, kamu ini. Di sini ya. My students. Kita mau pakai pair. Nah,
Sekarang kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini asal-usulnya kan dari 2 kalimat, kemudian dibuat menjadi 1 supaya menjadi kalimat yang lebih kompleks. My students are currently studying at Harvard University where they study business management. Where ini menggantikan apa? Menggantikan Harvard University, ya kan? Kemudian kalau kita lihat subjeknya apa? My students. Verbnya apa? Are studying, ya kan? Kemudian ada keterangan Harvard University. Kemudian setelah where ada, jadi ini adalah si induk, si ibunya ada di depan. Anaknya di mana? Anaknya itu where ke sana. Where ke sana itu kalau ada which, where, when dan sebagainya itu pasti sebelah kesananya anak gitu ya gampangnya. Nah, ini ada they, ini subject. Study verb. Jadi di sini ada si anak ini terdiri dari ini ya. Ada where, kemudian ada subject, ada verb. Jadi ada subject verb. Kita bandingkan dengan yang which. Kalau which tadi seperti ini. Yang sini aja ya. Sekarang kalau digabung jadi bagaimana? Jadi si anak itu adalah which. Jadi si anak itu hanya which sampai sini ya. Ini yang saya kasih kuning ini si anak. Nah, kok semuanya ya? Bentar. Ini yang saya ini. Oke. Nah, Bapak Ibu ini jadi si anak itu yang ini ya, yang biru. Yang biru ini anak, kan? Karena jadi kalimat ini terdiri dari subjek our team. Verbnya apa kata kerjanya? Covers. Our team covers event in South America. Tim yang mana? Yang terdiri dari, ya kan? Yang terdiri dari wartawan berpengalaman. Nah, setelah which Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu melihat ada subjek di sini? Ada nggak subjeknya? No. No, there is no subject. Sedangkan kalau where ada subjek kan? Ada ya. Setelah where ada subjek, where they study. Kalau setelah which itu nggak ada. Karena which ini menggantikan si our team, menggantikan subjek. Oleh karena itu, kalau where, karena si they, where they ini, kalau where itu harus diikuti oleh subject verb, maka dia tidak bisa diganti dengan ing. Tidak bisa diganti dengan ing karena harus full. Subject verbnya harus ada. Sementara kalau which itu bisa digantikan dengan ing karena ingnya itu bisa lenyap. Bisa lenyap masuk menjadi which gitu ya. Gitu. Walaupun where di sini menunjuk ke Harvard, tapi where itu aturannya harus diikuti oleh klausa ya, subject dan verb. Kalau which nggak usah ada subjeknya, langsung verb. Maka kalau which kita bisa jadikan ing. Jadi our team consisting. Nah, saya gedein aja biar kelihatannya. Experience journalist cover event in South America. Ya. Nah, menjadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Terus ini saya birukan. Nah,
enggak. Karena yang ini yang saya ini kan our team covers event in South America. Yang ini kan udah beda lagi Pak dengan yang ada di sini. Our team which consists of experienced journal. Kan yang sebelahnya which apa? Consist kan? Maka yang jadi ing-nya yang which-nya hilang, consist-nya jadi ing. Our team yang terdiri dari consisting of experienced journalists covers event in South America. Jadi, nih ya, ini Bapak Ibu. Nih. Miss. Nah, kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Miss, Jadi, maaf. ya. Mau bertanya. Kalau yang contoh our team ini kan berarti dia present ya, Miss ya. Kalau misalkan kebetulan misalkan kayak di tax tuh kan kadang suka Past pakai tense ya. pas ya. Kalau pas seperti apa ya, Miss ya? Nah, Apakah ini selama diganti langsung pas ya. Ini ganti pas, kan? Nah, ini kan terus gini kan. Ini sama. Tinggal ininya diganti nih. Tetap aja ya. Tetap aja. Jadi tidak berubah. Hanya kalau ininya covered, ya covered gitu kan. Subject verb. Our team consisting of experienced journalists, wartawan yang berpengalaman. Experience di sini adalah sebagai kata sifat ya Bapak Ibu. Experienced. Jadi kata sifat itu bisa pakai kata kerja di bentuk ed, bisa pakai kata kerja bentuk ing, ya. Surprising event, event yang mengejutkan. Experience journalist, wartawan yang berpengalaman, ya. Ini adalah kata sifat adjektif. Gitu. Kalau ini jadi past tense, nah begini sama aja, Bapak Ibu ya. Jadi which-nya hilang, sebelah which diganti jadi ing. Kalau kalimat aktif. Kalau kalimat pasif, maka seperti ini. Which dan to be-nya hilang, tinggal bentuk ketiganya. Ya, bentuk ketiga, past participle yang kita gunakan. Kemudian pertanyaan terakhir tadi. Kalau who bagaimana? Jadi kalau where bisa nggak dihilangkan jadi ing? Nggak bisa. Ya, berarti kalau where nggak bisa dihilangkan. Miss, mau Ya. make sure, berarti walaupun dia past kan consistingnya tetap jadi consisting ya, bukan consistent. Iya, tetap jadi ing, ya, tetap jadi ing karena ingnya itu menjadi gerund, ya, gerund, consisting of, kemudian, nah ini tetap jadi gerund, ya, nggak perlu di past tense kan, ya. Oke, kalau kemudian, ya kok jadi kuning, Miss, ya, ini udah jadi our team consisting-nya, cover-nya jadi covered ya? Karena ini kan udah saya ganti di atas ini kalimatnya. Tadi kan mintanya jadi past tense, ya. Oh, oke. Tetap covers kan kalau pakai simple. Karena kalau covers jadi enggak masuk akal di ini maknanya. Timnya, our team terdiri dari experience jurnalis. Terus sekarang meliput berita, kan nggak nyambung ya. Misalnya gini, tim saya itu terdiri dari wartawan berpengalaman loh dulu. Tim saya saat ini ke South America, kan udah nggak nyambung kalimatnya kan. Tapi kalau yang meliput ke South America itu berarti wartawan yang mana, yang berpengalaman atau bukan. Maka tadi saya ganti supaya secara makna nggak hilang. Kalau secara makna nanti nggak akan nyambung Bapak Ibu kalau yang satu past tense, yang satu present. Misalnya tim kami sekarang tim kami itu tugasnya itu di South America loh, gitu kan. Jadi rutin ke South America. Tim kami itu dulu terdiri dari wartawan berpengalaman. Lalu sekarang yang meliput di South America yang berpengalaman apa enggak? Kan? Maka kalimatnya tadi harus saya ganti. Covernya harus dalam bentuk past tense. Karena apa yang terjadi past tense. Ya. Oke, itu ya Bapak Ibu. Semoga menjawab pertanyaan. Ya. Lagi boleh, Miss? Ya. Silahkan. Baik, Miss. Miss, yang which itu bisa juga nggak kita ganti dengan that? Apakah which bisa diganti dengan that? Boleh diganti dengan that. Nah, biasanya dalam bentuk writing, orang menggunakan which. Dalam bentuk speaking, orang bisa menggunakan which maupun that.
Tapi dalam bentuk writing saya juga kadang suka melihat that, mungkin kata Bapak Ibu gitu ya. Iya, tapi bentuk formal bangetnya itu, formal sekalinya adalah which ya. Itu sangat formal. Which maksudnya formal, tapi kalau dalam speaking itu lebih fleksibel. That consisted of itu biasa dalam speaking. Tapi dalam writing lebih biasa pada lagi academic writing kita memakai which ya. Pakai that boleh nggak? Boleh. Walaupun writing juga boleh, nggak salah gitu ya. Kalau kita ingin sangat formal, lebih formal, pakai which gitu. Namun bila kita memakai that juga tidak salah ya Bapak Ibu, nggak salah. Nah, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya, kemudian sekarang yang who ya, kalau who apa ya, gimana ya ininya? Misalnya Taylor Swift. Member of, ini saya ngarang ya, US Parliament. Ini saya ngarang, dia enggak ya. Nah, ini saya ya Taylor Swift enggak ini, supaya ada who-nya. Nah. Mana sih ini? Mana ya? Kok jadi hilang? Bentar Pak Bu. Oke, saya nggak nemukan ininya. Teks warna teksnya, ya udahlah, nggak apa ya. Taylor Swift, who is the most famous female singer in this decade, becomes a member of US Parliament. Itu Miss Kemudian, color. oh ini ada teks color ya. Makasih Bu. Ini ya ini. Ini terus ini di sini ya. Nah ini yang saya biru ini itu artinya si anak ya. Subjeknya apa? Subjeknya Taylor Swift. Verbnya apa? Verbnya adalah becomes. Ini becomes. Dimerahin aja merah. Terus sama Taylor Swift. Nah. Ini ya. Nih. Kemudian ini asal usulnya dari apa sih kalimatnya? Asal usulnya dari Taylor Swift is the most famous female singer. Taylor Swift becomes a member of US Parliament, gitu kan? Ada dua, maka disambung menjadi Taylor Swift yang merupakan, gitu kan? Nah, ini bisa nggak sih kita replace menjadi being, gitu? Nah, ini nggak bisa Bapak Ibu ya, jadi nggak bisa. Nah, ini dia tetap harus who is, dia tetap harus who is. Nah, aduh kepanjangan tapi Ibu, saya nggak mau pakai who-whoan gitu kan. Boleh aja, tapi jadi koma. Supaya gampang di bawahnya aja ya, supaya nggak membingungkan. Nah, saya nggak mau ini panjang banget ini Bu, nulisnya kepanjangan. Oke, saya mau kalau gitu saya tulis di bawahnya. Nah, ini bisa. Taylor Swift, koma, the most, jadi pakai apositif namanya ya. Koma antar koma-koma gini ya. Nah, jadi who-nya hilang. Jadi apa? Jadi koma dan koma. Ini namanya apositif ya. Koma antar koma ini. Antar koma ini namanya apositif. Bapak Ibu.
Nih, jadi ya, who-nya bisa hilang, tapi nggak bisa jadi ing ya. Is-nya nggak bisa jadi being gitu. Nah, kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya rekap, sebenarnya mudah. Satu, kalau where itu si anak itu, tapi kalau where itu anak yang khusus, dia harus diikuti oleh subject dan verb. Contohnya yang ini. Ini. Contohnya yang atas ini ya. Ini dia harus diikuti oleh subject dan verb. Nih, sementara kalau which itu lebih mandiri. Dia nggak harus diikuti oleh subject. Dia nggak diikuti oleh subject. Maka langsung which consists, kalau present, which consisted. Dia bahkan lebih mandiri lagi, karena which-nya pun bisa dihilangkan. Asal kata kerjanya berubah jadi ing. Mau past tense, mau present tense, mau mau future, hilang, berubah jadi ing. Ya, berubah jadi ing. Dia mandiri banget. Ya, ini ing. Terus which-nya mau diganti that, boleh juga. Ya, nggak masalah. Jadi, kalau which ini mandiri, nggak perlu pakai subject. Bahkan kalau which-nya hilang, bisa asal consist-nya ini kata kerjanya berubah jadi ing. Asal kalimatnya pasif. Aktif kalimatnya. Kalau kalimatnya pasif, which itu juga mandiri karena karena bisa dihilangkan. Which-nya, is-nya atau to be-nya hilang bisa juga. Tapi kata kerjanya nggak perlu diapa-apain, nggak berubah, tetap ed. Ya. Kalau pasif ya, kalau pasif gitu. Kalau where tuh nggak mandiri, harus punya subject, harus punya verb setelah where. Ya. Bu, Kalau nanya. who menarik lagi. Iya, gimana Bu? Cuma mau Ya, memastikan gimana? tadi kan Bu Lucia kan bilang mau dia present, mau dia past, mau dia future, bentuknya bisa seperti ini. Tetapi mungkin berarti catatan pentingnya adalah di kalimat utama ya. Kalau present cover jadi cover tetap, terus kalau past jadi cover, terus kalau future mungkin jadi will cover gitu ya Bu ya. Jadi kita bisa tahu ini kurun waktunya kapan itu dari kalimat inti kalimatnya ya, bukan dari anak kalimat Ya, ya. jadi untuk Bapak Ibu, untuk tenses ya ini ya, kita akan berkata misalnya ya, misalnya our team will cover event in South Africa. Our team will consist of experienced journalists, ya kan? Yang nanti akan datang itu ya mereka akan terdiri dari experienced journalist. Tapi kalau yang future itu misalnya ini ya, ini. Nah ini kalau future dia lebih jadi dia lebih fleksibel ya. Jadi kalau misalnya tim kami yang akan meliput di South America itu, nah kan itu terdiri dari experience jurnalis loh, gitu. Terdiri dari itu kita pakai present tense boleh. Kenapa? Yang konsisnya ini. Karena ini suatu fakta ya, fakta di masa datang itu yang kami kirim yang experience jurnalis gitu. Nah, kalau tenses itu memang hubungannya dengan makna juga Bapak Ibu. Jadi tidak bisa pakai formula ya. Jadi kalau begini harus begitu gitu. Ini begini begitu. Karena dia ada hubungannya dengan makna, ada kayak ada matriksnya begitu ya kalau di dalam grammar itu. Jadi Bapak Ibu pertama memang yang kita lakukan adalah pertamanya menghafalkan. Oh, pattern-nya gini. Karena kita bukan native speaker, kita nggak ada intuisi untuk ini begini, ini begitu. Kayaknya pernah saya cerita ya di kelas ini ya tentang menunggu bisnya datang. Itu kan di kelas ini kan ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu saya minta untuk bisa mencari di Google ada buku grammar karangan dari Betty Azar. Di situ ada matriks. Kalau suatu kalimat itu begini, suatu tenses itu begini, dia itu harus begini keadaannya. Misalnya past tense itu hanya untuk sesuatu yang terjadi di masa lalu yang sudah selesai.
Tapi kalau present perfect itu terjadinya di masa lalu. Itu bisa durasi. Kalau present perfect itu durasi. Present perfect yang pakai have itu ya durasi. Misalnya saya telah belajar. I have studied IELTS. I have been studying IELTS for 1.5 months in ITB. Durasi terjadinya kapan? 1,5 bulan yang lalu. Sampai sekarang masih kan? Masih. Jadi mulainya di masa lalu, terjadi di sekarang, dan akan berakhir di suatu masa akan datang, atau sekarang pun mungkin bisa berakhir gitu ya. Kalau past tense berakhirnya dulu. Nah, itu tuh konsep yang kita tidak punya dalam bahasa Indonesia dan nggak mungkin kita pelajari dalam semalam dan hafalan ya. Nggak bisa, Bapak Ibu, itu memang harus digunakan dalam ketika kita menulis. Nanti lama-lama kita akan memiliki sense itu, karena itu hubungannya lebih banyak dengan makna juga, dengan semantik gitu ya, banyak dengan makna. Nah, buku yang paling mudah kita pelajari untuk mempelajari tenses, Bapak Ibu, itu ada di buku Betty Azhar. Ada e-booknya di online itu, bisa di-download banyak ya PDF-nya itu. Betty Azhar, ya Betty Azhar, Fundamental English Grammar. Di situ ada kayak diagram-diagramnya yang sangat mudah kita pahami untuk memahami konsep dari si tenses ini. Karena kalau tensesnya memang tidak bisa ya Bapak Ibu kita pelajari, bahkan dalam satu semester tuh kurang ya. Kurang, hanya mempelajari tenses aja itu kurang. Nah, oleh karena itu harus memang kita pelajarinya dengan banyak berlatih. Yang pernah saya cerita di kelas ini ya Bapak Ibu, ketika menunggu bis, kemudian bisnya belum datang, terus ada seorang native ya, seorang Australian gitu ya, white Australian tanya, bisnya sudah datang belum? Nah, semuanya kompak. The bus has not arrived yet. Semuanya kompak. Di situ yang nunggu itu international student termasuk saya. Begitu muncul busnya nongol tuh di sana sebelah, nongol tuh udah kelihatan tuh mulut bisnya gitu. Nah, salah satu dari yang nunggu itu nunjuk dari teman saya dari China menunjuk. Itu busnya datang. Dia bilang, the bus comes, the bus comes. Terus native speaker itu ya, si orang Australia itu menengok ke kanan, terus dia berkata ke teman saya yang orang China itu, oh yes, the bus is coming. Ya, busnya datang, is coming. Karena dalam proses menuju ke kita, menuju ke bus stop. Tapi mata kita udah lihat. Nah, konsep seperti itu kan nggak ada ya dalam bahasa Indonesia. Paling kita hanya bilang, busnya datang loh, gitu kan. Busnya datang. Kita nggak akan bilang, busnya sedang datang mengarah ke kita. Enggak kan? Kita bilangnya, busnya datang. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, dia akan berkata, the bus is coming, menuju ke kita. Begitu sudah di hadapan muka kita berkata, the bus has finally come. Akhirnya telah datang. Tadi 30 detik yang lalu tuh masih di sono. Kita udah lihat. Tapi saat ini dia sudah ada di hadapan kita. Maka the bus has finally come. The bus will leave in the next 1 minute. Busnya akan meninggalkan bus stop ini 1 menit lagi. Akan. The bus comes every 15 minutes. Itu suatu fakta dan terjadi secara reguler. Maka kita memakai present tense. The bus has not come yet. The bus is coming. The bus has finally come. The bus comes every 15 minutes. Nah, itu adalah tenses yang konsep itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia kita. Sehingga kita sulit ketika belajar dengan tenses. Oleh karena itu, maka ketika di sekolah, itu kan guru kita, ketika kita SMP, ya Bapak Ibu, SD SMP, yang diminta adalah hafalan ya. Go and gone, gitu kan. Eat, ate, eaten. Past tense tambah ed. Perfect, have plus ini. Bukan konsepnya. Karena konsepnya itu memang sulit ya kita pahami. Sehingga pelajaran grammar pun kurang di sekolah itu sampai sekarang masih mengarah ke situ. Kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita masih belum memiliki sense di situ,
tidak masalah Bapak Ibu. Lama-lama kita bisa ya. Paling tidak kita sudah tahu, oh formulanya kira-kira seperti ini. Tadi kan Bu berkata, oh berarti harus kita ganti ya. Berarti kan kita sudah ada pikiran. Oh berarti ini paling tidak ini harus diganti begini-begini. Nah sekarang tuh masih dalam bentuk apa? Dalam bentuk kayak formula gitu. Ini tambah ini begini. Nah itu sudah merupakan modal dasar. Nanti lama-lama Bapak Ibu akan tahu, oh konteksnya seperti ini. Maka saya harus memakai tense yang ini gitu. Gitu ya Bapak Ibu, semoga memperjelas ya Bapak Ibu sedikit demi sedikit, nggak bisa dalam satu pertemuan bahkan satu semester ya kalau konsep tenses ini. Oke, Miss, semoga sedikit, ya. Miss. Ya. Oke, ada pertanyaan Pak Marzuki? Iya, ini Miss, ini terkait writing test 1. Beberapa waktu lalu saya baca tulisan orang terkait test 1. Di situ penulis itu menggunakan 2 bentuk perbandingan menurut saya, yang mana itu saya agak bingung. Jadi di bagian awal itu dia menggunakan then, kemudian bagian akhir-akhirnya itu dia menggunakan then that of. Nah, saya ini apa sih bedanya antara then dengan then that of? Kapan digunakan? Baik, terima kasih Pak. Kita nih ya, mana nih ya, di sini ya. Kemudian apa ya? Grammy Award. Is a prestigious Grammy is a prestigious award. Jadi hilang nama Pak. Jadi turun bentar ini. Ini dia. Kemudian apalagi ya? Apa ya kalau mungkin MTV ya, MTV Music Award. Sama aja gitu kan. Nah sekarang saya mau, ini nanti saya besarkan. Saya besarkan, saya zoom ya. Nah salah satu kan pasti lebih besar ya award ini, ya kan? Mana yang lebih prestisius terus? Oh menurut saya Grammy, berarti Grammy is a more prestigious award in the music industry than that of MTV Music Award gitu ya, panjangan gitu. Sebenarnya apa sih selain MTV apa ya Bapak Ibu? Saya nggak tahu Music Award itu. Ya itu ya mungkin iRadio, ada iRadio ya, iRadio is a prestigious dan that of iRadio. Ya, MTV udah nggak ada sekarang. iRadio. Nah, dan that itu menggantikan siapa sih Bapak Ibu? That itu menggantikan si award. Si award ini kan si is more prestigious award than the award of iRadio. Nah, asal usulnya itu dari ini. Then the award of iRadio atau iRadio Award, ya kan? Nah, karena award-awardnya itu kan diulang-ulang, maka si awardnya menjadi dan that of iRadio. Terus kemudian saya awardnya tuh ada yang lain, misalnya SCTV Music. Ada nggak sih SCTV Music Award itu? Nggak tahu ya saya juga.
misalnya net TV, misalnya net TV music, net TV is a prestigious, sama aja ya, sama gitu kan. Nih. Nah, sekarang yang mau saya bandingkan Grammy dengan Net TV dan iRadio. Berarti ada dua ya award-nya, ada punyanya iRadio sama punyanya Net TV. Maka saya akan berkata bukan that, tapi those of iRadio and Net. Gitu. Jadi bukan that lagi karena punya dua tempat ini. Saya punya satu orang, kalau Net TV-nya saya hapus, jadi award-nya cuman punya iRadio. Maka saya akan berkata then that of iRadio. Saya misalnya berkata, IELTS test is more challenging than that of apa ya yang punyanya that of ITB, misalnya punyanya ITB gitu ya, atau gitu misalnya gitu, atau jadi that ini menggantikan sesuatu yang sama. Kenapa sih harus repot amat diganti? Nggak diganti juga nggak apa-apa sebenarnya Bapak Ibu. Grammy is a more prestigious award in the music industry than iRadio Award. Boleh, hanya itu tuh orang native itu tidak suka mengulang-ulang sesuatu. Jadi si award itu beberapa kali mereka nggak suka ulang, maka diganti jadi that. Kalau tetap dipanjangin juga nggak salah kok Bapak Ibu ya. Lain iRadio gitu, juga nggak masalah ya. Nah, iRadio Award atau iRadio nggak salah gitu. iRadio-nya itu kan maksudnya Radio Award kan. Tapi orang sana sukanya seperti ini, dan ini biasa digunakan Bapak Ibu di writing ya, di writing paper, Bapak Ibu nulis paper. Nah, seperti ini ya. Nah, terima kasih tadi ya yang sudah menanyakan ya Pak Marzuki ya tadi. Terima kasih karena ini memang penting sekali Bapak Ibu untuk Bapak Ibu tahu. Maka salah satu kriteria penilaian IELTS yang bagian grammar itu bukan hanya grammatical accuracy, tapi juga range of grammatical structure. Berbagai jenis struktur grammatical ya. Itu yang menjadi salah satu aspek penilaian. Kira-kira itu Bapak Ibu ya untuk tentang grammar ya. Baik, kita sambil lanjut nanti kalau ada grammar lagi pasti akan saya senggol lagi ya grammar supaya kita makin makin biasa gitu ya dengan English grammar. Oke. Nah, ini yang di sini. Nah, di sini yang mana ya? Yang tadi sudah saya siapkan tadi itu. Ini ya. Ini dia, Bapak Ibu ya. Identifying paraphrasing. Kenapa sih yang atas-atas itu saya skip dulu? Ya karena sebenarnya ini adalah mengulang yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Jadi kita langsung latihan. Kalau teorinya sih mengulang Bapak Ibu ya. Sentence completion dan sebagainya. Ini kan mengulang kan. Jadi ini kan table completion. Kalau sekarang mengisi tabel. Kalau kemarin itu 2 hari yang lalu mengisi summary ya, melengkapi summary. Intinya sama. Jadi kita langsung latihan yang susah dulu ya, yang susah. Tuh, ini. Nah, ini. Kita akan mencari paraphrase. Setelah itu kita akan practice 1 to 6. Write the correct letter A to D next to each statement ya. Yang ini ya, yang ini. Jadi ini yang paling susah, ini terakhir.
Ini kan kita harus melabeli. Ini itu maaf. Nah, ini apakah ini ada di paragraf yang A, B, C atau D? Nah, itu sulit karena random kan, tidak urut. Jawaban itu tidak urut. Jadi kita simpan terakhir. Kita masuk sesuatu yang sangat penting juga untuk reading maupun writing, yaitu paraphrase, ya, paraphrase. Ya. Ini di sini ya Bapak Ibu. Ini identifying paraphrasing. Read the article about job sharing and answer the questions on the following page, which asks you to identify paraphrased words, kata yang terparafrase. Jadi ini merupakan adjektif ini, kata sifat ed. Ini kata sifat ed, ini adalah kata benda. Benda itu hanya bisa diterangkan oleh sifat. Tuh, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba baca dulu ini. Kemudian coba cari, nanti setelah membaca cari jawabannya. Which adjective suggests that something is fashionable? Which noun means possibilities or chances? Berarti langsung ke paragraf E. Paragraf B, which word refers to everyone in the country who is employed? Which word means unfair treatment? Paragraf C, which two-word verb means to manage or sort something out? Jadi verba terdiri dari dua kata. Kadang kan ada verba terdiri dari dua kata. Misalnya to carry out. To carry out itu sama dengan to conduct, to do, to execute, ya kan? Itu verba terdiri dari dua kata, carry out. 6. Find a verb which means be affected in a negative way. Which noun means a period of time when an employee is not at work? Kemudian di paragraf D, which word means something has become much more common? Give one example job from each industry where job sharing is common. Ada 3, ya kan? From each industry berarti ada 3 industri di sini yang disebutkan di dalam paragraf. Karena jawabannya ada 3. And then which word means general rules. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, so what you need to do is to scan instead of skim. To scan means you see the keyword, adjective, fashionable, possibilities, chances. Apalagi keywordnya paragraph A. So you go directly to paragraph A and find the correct word, the paraphrased word. Cari. Scan bukan skim, ya. Untuk skimming nanti di latihan yang ini. Okay. Scanning means to read for details. So you need to read the keywords and go directly to the paragraph, to the dedicated paragraph, and find the paraphrased word. Okay, silahkan Bapak Ibu. I give you a 7-minute to complete this assignment. 7 menit ya Bapak Ibu. Silahkan sampai 8:40. Fashionable. Adjective in Trendy. Trendy. Very good. Trendy. Trendy is commonly used in British English. Trendy. Sering ya itu di British English sering menggunakan kata trendy. Okay. Next one. Possibilities or chances. Opportunities. Very good. Opportunities. And then next one. Everyone in the country who is employed. Workers. Workforce. Jadi itu tenaga kerja. Workforce. Ya. Workforce.
Kemudian berikutnya adalah unfair treatment. Discrimination. Discrimination. Bagus, Ibu. Next one, toward means to manage or sort something out. To solve, to overcome. Apa, Bapak Ibu? Deal with. To deal with. To deal with. Ya, benar. To deal with. Okay. And then next one itu a verb which means be affected in a negative way. Suffer. Suffer, very good. Suffer. Ya, ini kan does not have to suffer because it is still being done on a full-time basis. Okay. A period of time when an employee is not at work. Unemployment. We started with A. Sedang tidak. Absence. Ya, absence. Oh, absence. Kemudian D, paragraf D. Which word means something has become much more common. Flourished. Ya. Flourished. Kemudian kalau di sini pas pakai ed ya, flourished, has flourished. Itu dari verba to flourish. Sama dengan to mushroom. To mushroom itu sama dengan to flourish. Sudah menjamur gitu ya. Kemudian berikutnya one example from job from each industry. Financial. Apa nih Bapak Ibu yang di sini? Financial industry, kira-kira apa di financial industry itu pekerjaannya? Sebutkan kalau in financial industry. Contohnya apa Bapak Ibu? Pekerjaan di financial industry. Accountant. Ya, accountant. And then airline industry, contohnya apa Bapak Ibu? Pilot. Flight attendant, ya kan? Pilot. Co-pilot. Flight attendant. Ya. And then satu lagi ada 3 industri. Education. Teacher. Ya, teacher. Ini kan diminta memberi contoh, tidak ada di paragraf itu kira-kira contoh pekerjaannya apa gitu Bapak Ibu ya. Which word means general rules? Policies. Ya, policies. Nah, adjektif parafrase seperti ini tadi Bapak Ibu itu membangun vocab kita. Itu berguna ketika baik reading maupun writing. Ketika reading kita bisa lebih cepat membaca, ketika writing kita akan menggunakan vocab yang lebih bermacam-macam. Nah, sekarang baru kita menggunakan strategi yang bernama skimming. To skim means to read fast, because what we want to find out is the main idea of the paragraph. As I mentioned before, that we need to read the first sentence and the last sentence of each paragraph. If a paragraph is longer than 3 sentences, generally you need to read the first and the second sentence of each paragraph plus the last sentence of each paragraph. Kenapa sih? Because the beginning of a paragraph is where the writer introduces the topic, while the last sentence of the paragraph is where the writer concludes the topic of that paragraph. Ya, jadi sebagai concluding statement di akhir, di awal itu introduction, maka perlu dibaca di awal akhir setiap paragraf. Nah, itu namanya adalah skimming, teknik skimming. So you will read very fast in order to find out the main idea of each paragraph. Kenapa? Karena soal IELTS berikutnya itu adalah yang seperti ini. The reading passage on the previous page has 4 sections or 4 paragraphs labeled A, B, C, D. Which sections
contains the following information. Nah, informasi ini biasanya adalah main idea di dalam paragraf tersebut, ya kan? Kita bisa melihat, oh paragraf ini tentang ini loh. A list of industries in which job sharing is common. Tadi paragraf berapa baru aja kita jawab kan? Reference to people wanting more from their lives. Itu ada di paragraf mana? Nah, maka kita skimming dulu. Setelah skimming, membaca cepat kurang dari 5 menit, mungkin 2 menit sampai 3 menit, baru kita ke pertanyaannya, terus melihat keywordnya. A list of industries, job sharing, common. Oh, ini tadi di sini. Sekarang reference people wanting more. People wanting more from their lives. Number 3, job sharing, a solution. Gimana tadi ya? Kemudian nomor 4, keywordnya apa? Benefit from job sharing. Nomor 5, apa sih? Ini, high proportion industry that has more female workers. Apa ya, di mana tadi? Kemudian, job sharing an important issue. Nah, jadi setelah skimming, baru ke pertanyaannya, lihat keywordnya, terus setelah skimming, kita scanning. Karena kita sudah dapat keywordnya, kita langsung ke paragraf yang sesuai. Ya, silahkan Bapak Ibu coba teknik itu dalam waktu maksimum 10 minutes ya, 10 minutes. Silahkan Bapak Ibu dikerjakan. Dan 1 until 6 ya. 1 sampai dengan 6. Oke, Bapak Ibu, perhatikan ya. A list of industry in which job sharing is common. Ini baru aja kita baca tadi Bapak Ibu, yaitu yang Delta. Delta, very good paragraph. Delta. The financial services industry, the airlines industry, and the independent schooling system. Okay. A reference to people wanting more from their lives. A. Alpha. Paragraph A. Alpha, itu ada kalimat kan? As our lives have become more complex, expensive, or stressful, and as we demand more. Kan ada kalimat itu ya? Ini kalimat ini di paragraf alpha ya. Kemudian berikutnya, a reference to job sharing as a solution to work related problems. Charlie. Paragraph Charlie, excellent Charlie. Job sharing has been seen as a cure, as a solution, as a cure for such economic problems such as unemployment. 4 reasons why some workers in particular benefit from job sharing. Charlie. Yes, Charlie. It is especially popular with women nearing the end of their pregnancies. And then 5, reference to an industry with a high proportion of female workers. Delta. Delta, very good, Delta. Indeed, the school system has played a pioneering role with regard to flexible work practices, and then 75% of workers are women. Ya kan di Delta itu dinyatakan seperti itu. Okay, and then the reasons why job sharing has become an important issue in recent years in paragraph. Must be Bravo. Alpha. Bravo, very good, Bravo. In 1998, the Human Rights and Equal Opportunities Commission made a landmark decision, ya kan? Dan selanjutnya, Bravo, very good. Nah ini Bapak Ibu, karena waktu kita habis ya, saya harus ke kelas yang kedua, kelas Bravo, ya kelas B
this is kelas, ini kelas 5 ya, kelas I ya Bapak Ibu, kita terus kelas B. Saya ingin ini yang saya highlight ini tadi. Tadi kan Bapak Ibu ada pertanyaan, apakah which boleh diganti dengan that? Boleh, ini contohnya ya. Boleh, kalau which itu very formal ya dalam tulisannya. Boleh diganti that, boleh, nggak salah kok gitu. Dan that itu juga lebih umum kalau untuk dipakai speaking. Kalau which di speaking jarang, kecuali pidato ya gitu. Tapi jarang, biasanya that gitu. Which itu written dan formal. Kemudian after having a child. After itu adalah preposisi. Kata depan ada after, before, without, with, kemudian apa lagi ya? Of, in, at, on. Nah, itu semua itu adalah preposisi, preposition atau kata depan. Nah, preposisi itu harus diikuti oleh gerund, ya. Diikuti oleh gerund atau gerund itu verb ing, ya, verb ing. Kemudian grammar yang terakhir adalah ini, gets covered. Nah, ini adalah bentuk pasif. The organization still gets the full-time position covered. Itu adalah bentuk pasif. Jadi yang artinya di. Jadi misalnya jadi ini maaf. I got caught by the police. Saya ditangkap polisi gitu kan, karena melanggar lampu lalu lintas misalnya. Saya jadi ini adalah sama. Ini ya. Ini adalah bentuk pasif sebenarnya. Ini sebenarnya sama dengan ini dalam bentuk pasif. Tapi Bapak Ibu bentuk get terus ditambahkan bentuk ketiga ini yang berarti pasif, itu bukan bentuk yang ini ya, bukan bentuk yang formal ya, itu bukan formal. Jadi bentuk yang agak informal gitu ya. Jadi kalau menulis paper untuk Scopus ya, nah ini jangan kita pakai. Ibu tambahan sedikit grammar hari ini. Baik, terima kasih. Thank you for your attention, Bapak Ibu, and I'll see you sometime next week. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Bapak Ibu. Thank you, Miss. Thank you. Bye.